berperilaku secara agresif. Lalu yang kedua, kelompoknya diminta untuk mengamati model berupa orang dewasa yang tenang dan tidak menaruh atensi apapun pada boneka. Lalu yang ketiga, ada kelompok anak yang menjadi kelompok kontrol tanpa tugas mengamati dua model tadi. Lalu dilakukanlah simulasi di mana memicu ketiga kelompok tersebut mengalami stres ringan, lalu ditempatkan setiap anak ini bersama boneka di satu ruangan sendirian. Alhasil menunjukkan bahwa setiap kelompok menunjukkan perilaku yang cenderung mirip dengan permintaan dan model yang diobservasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap orang itu akan melakukan perilaku atas apa yang dia amati dan apa yang dia observasi. Seperti contohnya di kelompok 1 dan di kelompok 2. Baik, slide berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Seksi tanya jawab. Jadi kami membuka maksimal untuk pertanyaan dan orang lain. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin dibuka dengan raise hand atau bisa langsung bertanya secara langsung. Baik, pada tanya baik kepada baik kepada saudari Nur Nasriatun, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nazliatun Nada dari kelompok 2. Jadi, saya izin bertanya. Di sini kan tadi dikatakan bahwasanya
pada teori ini dikatakan yaitu merupakan pengalaman masa lalu seseorang. Kemudian pada teori kognitifnya, di situ pada poin ketiga dikatakan bahwa teori ini sangat berfokus pada proses pembelajaran. Nah, jadi pertanyaan saya, maksud dari proses pembelajaran ini yang seperti apa? Karena kan di sini juga pada teori kognitif dikatakan bahwa teorinya menjangkau sangat luas begitu. Jadi untuk pembelajaran ini yang seperti apa? Apakah hanya melalui pengalaman-pengalaman atau seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pada saudari Nur Nazliatun, boleh diulang lagi Pak pertanyaannya? Oke, baik. Jadi di sini dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1 bahwasanya teori ini merupakan perhitungan pengalaman masa lalu seseorang seperti itu ya. Jadi di sini kan ada batasan teori kognitif sosial. Nah, pada poin ketiga dikatakan bahwasanya teori ini sangat berfokus pada proses pembelajaran. Nah, kemudian pada batasan teori kognitif juga dikatakan pada poin 5 teorinya sangat menjangkau luas. Jadi pertanyaan saya pada poin ketiga pada proses pembelajaran ini, proses pembelajaran yang dimaksud ini yang seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya melalui pengalaman atau misalnya ketika proses pembelajaran seseorang seperti itu? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas dan dia mengatakan pertanyaannya. Itu kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya dan dilanjutkan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada saudari Angel Natalia. Kami persilakan untuk on mic dan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika belum bisa menyalakan kamera karena kondisi fisik saya yang kurang memungkinkan. Baik, perkenalkan nama saya Angel Natalia Stumeyang. Saya perwakilan dari kelompok proses motivasi. Dalam prinsip itu ada dua proses yang tidak dapat dikerjakan dengan baik atau gagal dalam pengerjaannya. Misalnya dalam proses retensi dan proses motivasi. Lalu apakah ini tetap dikatakan dalam kajian SCT? Kemudian apakah ini cocok digunakan dalam proses pendidikan, misalnya dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada saudari Angel Natalia Stumeyang, mohon maaf untuk pertanyaan yang terakhir tadi, apakah boleh diulang? Baik. Yang kedua itu tadi pertanyaan saya adalah, lalu apakah teori ini itu cocok digunakan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar seperti itu? Baik, terima kasih semuanya sudah cukup jelas. Kepada teman-teman yang bertanya, kami mohon izin untuk minta waktu sekitar maksimal 2 hingga 3 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
tes. Apakah suara saya terdengar? Baik, izin masuk. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nada, yang mana pertanyaan Nada adalah pada poin ketiga, dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Baik, poin ketiga, dalam teori ini merupakan teori yang mana menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, yang mana dengan cara mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap seperti itu. Apakah cukup jelas, Saudari Nada? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, dari jawab. Baik, dari jawaban yang sudah Saskia berikan, maka saya tambahkan teori kognitif ini mulai berkembang pada abad 20-an yang secara sederhana menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Untuk itu, teori kognitif sosial ini lebih proses pembelajarannya lebih pada memberi perhatian kepada perilaku yang dilihatkan oleh seseorang. Mungkin seperti saja jawabannya. Ada, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, saya izin masuk. Apakah terdengar? terdengar. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu pertanyaannya ada, apabila dalam penerapannya tidak terlaksana dua proses, misalnya gagal dalam proses retensi dan proses motivasi, lalu apakah ini tetap masuk dalam kajian teori SET? Dan apakah teori ini cocok digunakan dalam dunia pendidikan atau proses belajar mengajar? Jadi, jawaban dari kelompok saya untuk yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa kajian teori SET dalam proses pembelajaran, yakni merupakan salah satu model pembelajaran yang mana model ini memusatkan suatu permasalahan dari dunia nyata yang memiliki komponen sains maupun teknologi dari perspektif siswa. Yang mana di dalam model ini terdapat konsep-konsep dan sebuah proses. Lalu dengan dilanjutkan, siswa diajak untuk menginvestasi, menganalisis, serta menerapkan konsep dari proses pembelajaran ini. Jadi ketika dua proses tersebut, retensi dan motivasi, gagal, maka proses pembelajaran yang diberikan akan kurang maksimal dan dapat menyebabkan siswa tidak menyukai pembelajaran
tidak menyukai pengajaran atau pelajaran itu sendiri. Sehingga apabila proses motivasi ini gagal diterapkan kepada siswa, sehingga proses motivasi ini akan gagal diterapkan kepada siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin anggota kelompok saya yang lain mau menjawab. Saya serahkan pada kelompok saya yang lain. Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan dari Angel Natalia. Dengan pertanyaan, apakah teori ini cocok digunakan dalam dunia pendidikan atau proses pembelajaran? Jawabannya tentu saja teori ini sangat cocok dan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dan tentunya apabila proses pembelajaran ini dilakukan dengan model yang sesuai oleh jenjang siswa. Jadi ditentukan dari jenjang siswanya sendiri. Dan dalam proses belajar mengajar dapat lebih efektif sehingga tujuan dari belajar mengajar lebih mudah tercapai. Juga model pembelajaran ini dapat juga membantu memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Sekian dari saya. Apakah sudah cukup menjawab untuk Angel? Baik, terima kasih buat jawabannya. Sudah cukup menjawab apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Di teman-teman lain, apakah ada yang ingin diperhatikan? Jika tidak ada, langsung kami tutup. Jika ada, langsung saja. Rangkaian penyampaian materi dan diskusi telah selesai. Kesimpulan yang didapatkan dari diskusi kita pada pagi hari ini yaitu teori kognitif sosial merupakan teori dengan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori ini mengakui baik adanya kontribusi sosial terhadap cara manusia untuk berpikir dan bertindak, maupun pentingnya proses kognitif terhadap motivasi, emosi, dan tindakan. Teori kognitif sosial ini juga mampu menjelaskan secara terperinci berbagai proses konsep kognitif seperti self-efficacy dan self-regulation yang perlu dipertimbangkan secara seksama oleh para siswa dalam melaksanakan kegiatan konseling. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses penyampaian materi dan diskusi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan perhatiannya kepada kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita berikan aplaus dulu. Silakan Sweet kelompok 2. Saya perhatikan lagi waktu ya. Jangan kelompok 2 bisa tepat waktu. Silakan operator bisa berganti sebentar. Operator. Oke, baik. Sebelumnya untuk kelompok 2 yang online mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Ada semua kelompok 2. Dapat.
Silakan kelompok 2. Siapa moderatornya di kelompok 2? Oke, untuk yang bertugas notulen, semua proses ditulis ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti Anda laporkan. Oke, silakan kelompok 2. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan. Saya izin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua, dan terutama selamat pagi pula kepada dosen pengampu kita, Ibu Haja Nur Rahmah, SKM MKes, MPHD. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, mungkin seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ada judul Health Belief Model. Jadi untuk Health Belief Model ini sendiri mungkin kita sudah sempat dengar ya teman-teman dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung kembali apa sih itu Health Belief Model, kemudian seperti apa penerapannya, pengaplikasiannya, dan lain sebagainya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Boleh di next. Oke, baik. Jadi di sini kelompok 2 terdiri dari 10 orang, di mana ada 2 secara offline, kemudian ada 8 orang secara online. Yang pertama ada Nur Hidayah, kemudian ada Nur Nazliatun Nada atau saya sendiri, kemudian ada Nur Hikmah, Ahmad Azhari, Afni Alfianur, Rizky Dwi Saputri, Gloria Priska Britani Sumlang, kemudian ada Anissa Aulia Hasmi, Najwa Syafira, dan yang terakhir ada Shania. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Najwa untuk mempresentasikan materi kita pada kali ini. Baik, terima kasih Nada. Bisa di next slide selanjutnya. Ya, pengertian dan kegunaan Health Belief Model. Health Belief Model atau HBM adalah suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat yang dikemukakan oleh James and Baker pada 1984, yang mana model ini sebagai suatu pendekatan yang dapat memberikan penggambaran mengapa seseorang mau atau enggan untuk pergi ke rumah sakit. HBM sendiri digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga respon perilaku untuk pengobatan pasien terhadap penyakit akut dan kronis. Pada teori ini lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku di level individu yang memerlukan suatu pemahaman tentang proses perubahan perilaku kesehatan. Health Belief Model juga adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga individu akan melakukan perilaku hidup sehat. Perilaku sehat tersebut dapat berupa perilaku pencegahan maupun penggunaan fasilitas kesehatan. Health Belief Model sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan respon perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit akut dan kronis. Namun akhir-akhir ini teori Health Belief Model digunakan sebagai prediksi berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada faktor Health Belief Model. Analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program tersebut kemudian dikembangkan sebagai model perilaku. Health Belief Model didasarkan atas 3 faktor esensial. Yang pertama ada kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil resiko kesehatan. Yang kedua adanya dorongan dalam lingkungan individu yang merubah perilaku. Yang ketiga ada perilaku itu sendiri. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ada konsep health belief model. Konsep utama dari HBM yaitu memprediksikan mengapa seseorang melakukan tindakan untuk menjaga, melindungi, dan mengendalikan kondisi sakit dengan melihat beberapa sudut pandang. Antara lainnya ada kerentanan, keseriusan, hambatan, keuntungan, views to action, dan health motivation. Faktor lain yang juga mempengaruhi persepsi itu sendiri antara lain ada variabel demografi, variabel sosiopsikologi, edukasi, persepsi efikasi, isyarat untuk tindakan, motivasi kesehatan, kontrol perasaan, dan ancaman prediksi. Selanjutnya, aspek pokok perilaku. Yang pertama ada ancaman, yaitu persepsi tentang kerentanan diri, persepsi tentang keparahan penyakit. Lalu ada harapan, itu persepsi tentang keuntungan, persepsi tentang hambatan-hambatan. Nah, selanjutnya ada pencetus. Media ini pengaruh orang lain dan hal-hal yang mengingatkan atau reminder. Selanjutnya ada sosiodemografi atau yaitu pendidikan, umur, jenis kelamin, atau gender, dan suku bangsa. Lalu ada penilaian diri, itu tentang persepsi tentang kesanggupan diri untuk melakukan tindakan itu tersendiri. Selanjutnya ada aplikasi dari health belief model. Yang pertama itu ada receive sustainability atau kerentanan apa yang dirasakan atau diketahui. Nah, di dalam kondisi penyebaran COVID saat ini tuh pada awalnya masyarakat tuh masih banyak yang merasa bahwa penyakit ini masih jauh dan tidak dekat dengan tempat tinggal. Penyakit ini adalah penyakit kutukan pada bangsa tertentu karena perilaku mereka sehingga tidak akan terkena penyakit tersebut nih kita. Jadi kemungkinan akan terkena itu masih jauh, bahkan tidak sama sekali. Hal ini diperkuat oleh meme atau komedi yang isinya mengatakan bahwa Indonesia memiliki empon-empon atau jamu herbal dan penyakit yang lebih berbahaya daripada corona, sehingga penyakit ini akan takut masuk ke Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, COVID pun muncul di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka dapat tertular COVID-19. Baru yang kedua ada perceived severity atau bahaya keparahan penyakit yang dialami. Pada awalnya masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa penyakit ini adalah seperti penyakit influenza. Namun karena kan penyakit influenza sendiri ini adalah penyakit yang sudah kita sering terkena dan terpapar sepanjang tahun dan tidak akan mengakibatkan manusia itu meninggal. Ini pemikiran yang dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ketika kasus COVID semakin melonjak tinggi, akhirnya masyarakat percaya bahwa COVID-19 dapat secara mudah menular melalui percikan atau droplet, sehingga mereka menghindari hal-hal atau kegiatan yang merupakan penularan COVID-19, seperti berkerumun, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan. Yang ketiga ada receive benefit atau manfaat yang didapat dari tindakan yang dilakukan. Seperti kondisi saat ini kan diperparah dengan pemikiran bahwa apabila pergi ke dokter, maka akan mengeluarkan uang yang banyak karena berobat itu mahal. Lebih banyak uang yang ada dipakai untuk keperluan lain daripada berobat. Apa keuntungan yang akan didapat dengan pergi ke dokter selain mengeluarkan uang kesehatan? Kenyataannya saat ini tidak sakit. Lalu saat pemerintah mengumumkan 14 hari bekerja di rumah, maka yang dipikirkan adalah kalau tidak keluar rumah, tidak bekerja, maka bagaimana untuk mendapatkan uang? Apabila tidak ada uang, bagaimana kita akan mendapatkan makan? Kalau tidak makan, kita pasti akan kelaparan, seperti itu. Jadi himbauan untuk 14 hari berdiam di rumah apabila tidak ditunjang dengan kebijakan lain yang menyertai akan sulit diikuti oleh masyarakat karena keuntungan yang diperoleh tidak terlihat. Oleh karena itu, ketika kasus COVID-19 semakin banyak, masyarakat memiliki persepsi terkait penggunaan masker dan tetap diam di rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Mereka mendapatkan keuntungan karena menjaga protokol kesehatan dapat mencegah penularan COVID. Slide selanjutnya.
Selanjutnya ada receive barriers, hambatan dari tindakan yang dilakukan. Hambatan-hambatan yang dapat muncul didasari beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, penilaian mengenai diri sendiri, apakah sanggup atau tidak sanggup mengatasi penyakit tersebut, hambatan bahwa kurangnya penyediaan atribut kesehatan seperti harga masker, hand sanitizer langka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cues to action, isyarat untuk melakukan tindakan. Pada akhirnya, tindakan apa yang akan diambil dan dilakukan terhadap penyakit corona? Apakah akan memeriksa diri saat gejala muncul? Adanya instruksi pemerintah dengan cara melakukan social distancing bila harus keluar rumah, apakah berdiam diri di rumah selama 14 hari, semua adalah pilihan perilaku yang akan diambil. Masyarakat melakukan tindakan nyata untuk tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan, mengikuti program vaksin, dan sebagainya. Dan terakhir itu ada self-efficacy. Masyarakat yakin dan percaya diri untuk bisa menanggulangi masalah COVID-19 di Indonesia melalui perilaku hidup sehat dan bersih, seperti menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan sebagainya. Selanjutnya, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Nada. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa. Mungkin itu tadi teman-teman penjelasan dan materi dari kami tentang How to Believe Model. Kemudian untuk mempersingkat waktu, jadi untuk teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau unmute ya teman-teman. Saya bertanya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan dan banyak lagi. Namun jumlah penderita tidak juga berkurang. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok 2, faktor apa yang menyebabkan belum adanya perubahan perilaku pada masyarakat? Baik, terima kasih kepada Andis. Dari teman-teman kelompok 2, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas atau ingin diulang? Sudah cukup jelas. Baik, mungkin teman-teman dari kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan kembali. Dan kami juga sembari berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Andis. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman di sini yang online ada yang raise hand. Baik, untuk Angel saya persilahkan.
Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi saya dari kelompok 3 juga. Jadi saya ingin bertanya mengenai jika aplikasi dari Health Belief Model, yaitu bagian Choose to Action, masyarakat melakukan tindakan nyata untuk tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi. Kemudian saya ingin bertanya, jika masyarakat itu tidak mau menaati protokol kesehatan dan tidak mau mengikuti program vaksinasi, apakah solusi yang dapat ditawarkan oleh Health Belief Model ini? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Baik teman-teman, mungkin di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari teman-teman kelompok 2 jika ingin ada yang menjawab pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Zakir, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan itu, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan melakukan pelayanan promotif, preventif, dan kuratif dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19. Beragam upaya dari promosi seperti pola hidup bersih dan sehat dan pencegahan lainnya. Lalu upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan secara intensif melalui media digital dan kampanye lainnya. Namun jumlah penderita tidak berkurang. Jadi pertanyaan itu yaitu, menurut kelompok 2, faktor apa yang menyebabkan adanya perubahan perilaku pada masyarakat? Yang pertama itu ada pun faktor seperti karena warga tidak dapat di rumah seperti yang telah dicanangkan, dan probabilitas tertular semakin tinggi jika warga masih saling bertemu fisik dalam perumahan di luar rumah. Dan yang kedua itu ada perjalanan itu ada PSBB. Dalam persepsi warga tentang pembatasan pelaksanaan PSBB sangat bervariasi. Salah satu faktor tersebut adalah masalah ekonomi. Jika warga melakukan PSBB, pendapatan dan penghasilan mereka akan menurun dan bahkan mengalami kebangkrutan atau menjadi pengangguran. Dari saya, kemungkinan dari kelompok 2 menambahkan. Baik, mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan Andis. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Jadi mungkin di sini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Angel. Saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, Azia izin masuk. Apakah terdengar suaranya? Terdengar semua. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Angel, jika masyarakat ini tidak ingin mengikuti protokol kesehatan atau vaksinasi yang telah dituliskan dalam pengaplikasiannya, lalu apakah solusi yang ditawarkan dari model HBM atau Health Belief Model ini? Jadi solusi yang dari HBM yang dapat ditawarkan menurut kami dari kelompok 2, pastinya perlu adanya dorongan juga dari lingkungan agar masyarakat ini atau individu ini dapat berubah. Jadi perlu adanya dorongan dari lingkungan, karena itu juga merupakan salah satu faktor adanya Health Belief Model. Kemudian selain itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh adanya dorongan dari lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan lingkungan individu itu sendiri. Bagaimana lingkungan itu dapat mendorong si individu ini untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi. Maka dari itu sebenarnya teman-teman ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sikap atau perubahan perilaku dari individu. Biasanya juga bisa dengan adanya penegasan dari
dari pihak RT ataupun mungkin dari kelurahan, kecamatan yang bisa menegaskan ke setiap warganya agar dapat mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi. Karena jika tidak ditegaskan, kadang masyarakat ini tidak ingin mengikuti seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman kelompok 2 ada yang menambahkan? Silahkan. Oke, baik, saya izin masuk sekaligus menambahkan sedikit. Jadi memang dari pertanyaan Angel tadi, bagaimana ya jika seseorang tersebut tidak mau mengikuti vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi teman-teman, sebenarnya seperti yang kita tahu, health belief model ini berpacu pada kepribadian seseorang. Jadi memang kita tidak bisa menegaskan bagaimana seseorang tersebut gitu. Jadi karena memang health belief model ini terpacunya pada kepribadian, jadi sifatnya adalah aspeknya itu terbagi mungkin menjadi internal dan eksternal. Tapi memang aspek yang paling besar itu adalah internal pada diri seseorang. Karena kalaupun lingkungan mempengaruhi, jika dari diri seseorang tidak ada hal yang dapat mendorong kemauan, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi memang mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu sendiri, untuk health belief model ini kan adalah bagaimana cara untuk seseorang itu berubah ya. Mungkin dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang tidak mau menjadi mau, hingga akhirnya dia mau melakukan suatu hal atau perubahan yang menjadi lebih baik. Dan tentunya perubahan itu tersebut seperti yang dijelaskan oleh Shania dipengaruhi juga oleh lingkungan. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan kembali? Baik, terima kasih buat kelompok 2 sudah cukup menjawab apa yang telah saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Angel. Mungkin teman-teman, karena untuk estimasinya waktunya sudah lewat, sebelumnya terima kasih. Maka dapat saya tarik kesimpulan memang bahwa health belief model ini adalah bagaimana terjadinya suatu perubahan pada individu dan kelompok lainnya, yang mana dapat dipengaruhi oleh individu itu sendiri, kemudian dan kelompoknya. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf karena memakan atau melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk ambil alih. Baik, mungkin mohon izin Ibu untuk kelompok 3. Untuk Andis mungkin bisa bantu untuk share screen. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang berada di kelas sudah membantu share screen. Apakah bisa dikembalikan ke slide pertama? Bisa. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman yang berada di Zoom maupun yang berada di kelas. Selamat pagi pula kepada Ibu Haji Nur Rohmas KMM Kes PhD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas penugasan yang telah diberikan pada pertemuan 15 kali ini. Baik, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori stimulus organisme respon atau teori SOR. Baik, mungkin boleh di next.
Nah, sebelumnya kelompok 3 ini terdiri dari 10 orang, yang dimana terdapat satu yang offline yaitu Andis dan yang lainnya adalah online. Yang pertama ada Altea, yang kedua Andis, yang ketiga saya sendiri, Gasela, yang keempat Sekar, yang kelima Melani, yang keenam Belinda, yang ketujuh Windasari, yang kedelapan Angel, yang kesembilan Syarifah Rugaya, dan yang ke-10 adalah Nurbaiti Kairunisa. Dan untuk penugasan kali ini, alhamdulillah semua anggota berperan aktif dalam menyelesaikan penugasan kali ini. Mungkin boleh di next. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih sebenarnya sejarah asal mula dari teori SOR ini. Jadi, teori stimulus organisme respon ini pada awalnya dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Howland pada tahun 1953. Teori ini berasal dari ilmu psikologi yang kemudian diasumsikan dan diterapkan pula dalam ilmu komunikasi karena pada dasarnya dulu para ilmuwan itu menganggap objek psikologi dan komunikasi teori ini merupakan sama, yaitu sama-sama memperhatikan objek manusia yang dimana terdapat 4 komponen penting, yaitu komponen sikap dan komponen pendapat dan persepsi yang berhubungan dengan pemahaman, afeksi yang berhubungan dengan perasaan, dan konasi yang berhubungan dengan cenderung berperilaku atau perbuatan tindakan. Nah, lalu dasar dari teori ini adalah memperhatikan apa sih sebenarnya penyebab terjadinya perubahan perilaku tersebut, yang dimana perubahan perilaku ini bergantung pada kualitas rangsangan stimulus yang diberikan kepada organisme atau komunikan. Jadi, tolak ukur dalam keberhasilan teori ini adalah keefektifan antara penyampaian stimulus tersebut terhadap organisme yang nantinya akan mendatangkan sebuah respon. Lalu metode SOR ini merupakan teori yang menunjukkan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses yang aksi-reaksi atau menimbulkan reaksi, dan reaksi tersebut dapat terbagi lagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Baik, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah definisi dari teori SOR ini. Teori SOR ini merupakan proses komunikasi yang menimbulkan reaksi khusus yang tadi saya sebutkan, ada negatif dan positif, yang sehingga seseorang itu dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikat. Lalu dalam teori SOR ini terdapat 3 aspek penting atau 3 aspek utama yang sesuai dengan definisinya SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon, yang dimana stimulus ini merupakan dorongan atau rangsangan dari luar yang dapat berupa fisik dan non-fisik. Selain itu, yang kedua adalah organisme. Jadi setelah stimulus itu datang dan mengenai sasaran, yaitu objek kita, yaitu manusia, lalu si organisme ini akan mengolah stimulus yang didapatkan tadi, akan mengolah rangsangan, yang dimana hasil dari olahan stimulus tadi dapat mendatangkan sebuah tanggapan atau respon. Nah, respon ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada covert behavior atau perilaku tertutup, yang dimana kita itu belum bisa mengklasifikasikannya hanya sekedar melihat. Jadi bentuk dari tanggapan ini baru hanya berupa penilaian atau persepsi individu, belum pada tindakan. Seperti perubahan sikap belum ada, namun sudah ada perubahan pengetahuan. Lalu yang kedua adalah perubahan perilaku yang bersifat terbuka atau overt behavior. Nah, kalau perilaku yang terbuka ini, kita sudah bisa melihat respon stimulusnya, sudah terlihat dari perubahan perilakunya. Sudah bisa dinilai tindakan atau perubahan perilaku setelah mendapatkan stimulus tadi. Contohnya mungkin kalau untuk yang tertutup, misalnya ada seorang remaja yang sudah mengetahui bahwa dampak merokok itu tidak baik bagi tubuh, tapi dia belum melakukan atau berhenti melakukan kegiatan merokok tersebut. Untuk perilaku terbuka, mungkin contohnya adalah ketika masyarakat menggunakan masker
saat beraktivitas di luar rumah. Nah, itu sudah terlihat bahwa masyarakat itu sudah tahu pengetahuan dan sudah melakukan dampak dari si stimulus tadi, yaitu adanya menggunakan masker ketika berada di ruang atau beraktivitas di luar ruangan. Baik, mungkin itu dari pengertian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melani. Kepada Melani, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya terkait penerapan atau pengaplikasian teori SOR di bidang kesehatan. Jadi salah satu pengaplikasian teori SOR di bidang kesehatan ini itu berada di penelitian berjudul pengaruh edukasi berbasis WhatsApp terhadap self-awareness remaja untuk penerapan pencegahan penularan COVID-19 dengan melalui media sosial berbasis WhatsApp, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi terhadap kesadaran diri remaja sebagai bentuk intervensi primer dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan menggunakan pendekatan one ghost, fast-test, post-test design. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah SMA swasta PSM Bukit Tinggi, yang mana dari hasil penelitiannya itu didapatkan 29 orang responden. Kemudian hasilnya adalah terdapat perbedaan nilai perubahan perilaku antara pengetahuan responden sebelum dan setelah dilakukannya pendidikan kesehatan mengenai 3M dan upaya meningkatkan self-awareness remaja terhadap penyebaran COVID-19. Jadi kaitannya dengan teori SOR, yakni stimulus organism respon, yang dimana stimulus atau rangsangan atau pesan yang disampaikan oleh komunikator, yakni peneliti kepada organisme atau komunikan, yakni adalah siswa SMA swasta PSM Bukit Tinggi, untuk mendapatkan respon atau perubahan perilaku setelah adanya edukasi berbasis WhatsApp terhadap self-awareness atau kesadaran diri melalui WhatsApp tersebut. Nah, dengan menggunakan media tersebut, peneliti menunjukkan adanya pengaruh edukasi ini berbasis WhatsApp, yakni media sosial, terhadap kesadaran diri remaja dalam pencegahan dan penularan COVID-19. Nah, oleh karena itu, edukasi dengan menggunakan media WhatsApp atau media sosial lain itu dapat memengaruhi kesadaran diri remaja dalam penerapan pencegahan penularan COVID-19. Nah, berikut adalah hasil dari pengaruh teori SOR di bidang kesehatan dengan judul penelitian pengaruh edukasi berbasis WhatsApp terhadap self-awareness remaja untuk penerapan pencegahan penularan COVID-19. Berikut selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Belinda Adelina. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahapan teori SOR. Secara singkat, teori SOR ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada perhatian, ketertarikan, keinginan, keputusan, dan tindakan. Untuk perhatian dan ketertarikan ini bisa saja muncul karena adanya komunikasi yang secara terus-menerus antara komunikan dan komunikator, sehingga komunikan merasakan kalau pesan tersebut itu dan memberikan perhatian dan juga ketertarikan pada isi pesan tersebut. Selanjutnya, keinginan dan keputusan ini diciptakan oleh komunikan, di mana komunikan tertarik terhadap topik tertentu dan setelah itu melalui tahapan untuk menentukan apakah pesan tersebut akan dilakukan atau tidak. Dan yang kelima adalah tindakan. Nah, inilah tujuan teori SOR, yaitu untuk mengalami perubahan tindakan di mana menjadikan komunikan untuk merubah perilaku atau sikapnya. Selanjutnya, adapun hambatan teori SOR. Yang pertama ada hambatan mekanis, ada hambatan sematik, gangguan kepentingan, gangguan motivasi, gangguan keinginan, dan gangguan prasangka. Untuk hambatan mekanis ini bisa saja terjadi seperti koneksi yang kurang stabil, ataupun terjadinya kebisingan atau kegaduhan yang terjadi pada saat komunikator menyampaikan isi pesan. Selanjutnya ada hambatan sematik. Ini biasanya komunikator yang kurang tepat untuk memilih kata-kata dalam menyampaikan suatu pesan.
Yang ketiga ada gangguan kepentingan, di mana komunikan bisa saja tidak tertarik terhadap isi pesan jika itu tidak mengandung keinginan yang dia ingini. Dan yang keempat ada gangguan motivasi dan gangguan keinginan. Bisa saja motivasi dan keinginan orang-orang ini berbeda-beda. Maka komunikatorlah yang berperan untuk menyatukan motivasi dan keinginan mereka untuk sama-sama melakukan pesan yang disampaikan. Yang keenam ada gangguan prasangka. Dalam hal ini tugas komunikator yaitu untuk meminimalisir prasangka buruk yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan teori SOR. Dan yang ketiga ada kelebihan teori SOR. Yang pertama cukup efektif dalam mempersuasi atau membujuk seseorang. Yang kedua dapat digunakan untuk memprediksi respon yang timbul. Dan yang ketiga kemungkinan keberhasilan teori SOR cukup tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali kepada Melanie. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah kami dari kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan terkait teori SOR ini. Jadi teori SOR menjadi salah satu bentuk teori komunikasi yang memberikan pengaruh secara eksternal untuk menciptakan rangsangan yang dapat memengaruhi sasaran untuk melakukan arahan yang dikehendaki. Nah, dalam penerapannya, komunikator memberikan dorongan baik berupa edukasi secara langsung maupun tidak langsung, dan diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan perubahan perilaku yang didasarkan atas pengetahuan yang telah didapatkan. Sehingga terbentuklah kesadaran oleh komunikan untuk merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, penting seorang komunikator memperhatikan kemampuan dalam mengolah maupun menyampaikan sesuatu hal kepada komunikan, sehingga proses komunikasi dapat berhasil dengan meyakinkan komunikan terhadap hal yang disampaikan oleh komunikator. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Gazela Aurel Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih Melanie. Baik, itu tadi adalah presentasi hasil diskusi kelompok 3 terkait teori SOR. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand atau on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin kami hanya membuka satu pertanyaan saja. Baik, mungkin kepada Nurhalisa bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena jaringan sedang tidak stabil. Namun apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Nurhalisa. Nurhalisa, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapan teori SOR, salah satunya hambatan semantik. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah cara mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Nurhalisa atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 bisa langsung merespon menjawab pertanyaan Nurhalisa untuk memaksimalkan waktu yang ada. Baik, saya Isakir, selaku Roket dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Nurhalisa dari kelompok 1.
Jadi hambatan merupakan sebuah hambatan dalam komunikasi yang konteksnya penyampaian pesan secara efektif. Hambatan semantik ini lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal yang disampaikan melalui bahasa dan kata-kata atau kalimat. Adapun cara untuk mengatasi adanya hambatan semantik yaitu dengan cara menerapkan suatu standar atau aturan dalam proses komunikasi, seperti menggunakan bahasa yang jelas dan berdasarkan KBBI, serta menghindari penggunaan bahasa dan kata-kata yang bersifat ambigu serta ragu guna menghindari adanya kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Andi sudah mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Nur Kalisa. Bagaimana Nur Kalisa, apakah cukup menjawab? Menjawab, terima kasih pada kelompok 3. Baik, terima kasih banyak. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin untuk teman-teman jika masih ingin bertanya bisa lewat grup WhatsApp, karena kami tetap akan menjawab pertanyaan kalian mungkin walaupun di grup chat. Baik, mungkin karena sudah habis waktunya, terima kasih banyak kepada teman-teman dan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah memberikan sedikit tambahan waktu walaupun sudah melebihi batas waktu. Mohon maaf teman-teman. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman-teman. Ini karena waktunya sisa 8 menit lagi. Kalau saya tawaran pada kelompok 4, apakah bersedia sementara nanti kalian berakhir di jam 10 ya? Jam 10 ada kuliah? Berarti kosong. Kita bisa lanjut aja ya. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 ada di yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Moderator ingatkan lagi waktu ya. Baik, Ibu mohon izin masuk untuk bisa memulai presentasi dari kelompok 4. Mungkin bisa minta tolong untuk share screen. Baik, terima kasih Aul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Nurrohmah SKM MKes PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah promosi kesehatan. Bagaimana Ibu kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Untuk teman-teman sekalian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Baik, untuk itu mohon izin untuk kami bisa memulai presentasi kami. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan mengenai teori Lawrence-Green's Theory atau disingkat dengan LGT. Bisa di next slide-nya? Baik, mohon izin kami untuk bisa memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Aulia Rahayu, Vinkan Salsabila, Alia Putri Ansyari, Manisa Hemalia Putri, Nabila Laila, Syarifah Anissa Azahra Barakbah, Fateh Khatus Paramita, saya sendiri Nura Dewi Syafira, Ana Khairunisa, dan Wanda Febrianti. Pada anggota kelompok kami yang mengikuti kelas offline ada 2 orang, yaitu Manisa Hemalia Putri dan Fateh Khatus Paramita. Kemudian untuk penyampaian materi nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Laila dan Anissa Aulia Rahayu. Untuk penyampaian pertama akan dibawakan oleh Nabila Laila. Kepada Nabila Laila saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang teori dari Lawrence-Green. Lawrence-Green tahun 1980. Menurut Lawrence-Green, promosi kesehatan adalah segala bentuk hal yang berhubungan dengan kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, yang dirancang memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Bisa di next. Green mencoba melakukan sebuah analisis perilaku manusia dalam segi tingkat kesehatannya. Ternyata tingkat kesehatan per individu atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu ada faktor perilaku atau behavior causes, dan kedua ada faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Next. Pertama ada faktor pembentuk perilaku. Faktor pembentuk perilaku ada 3. Yang pertama, faktor-faktor predisposisi atau predisposing factors. Faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri dapat terwujud dalam bentuk usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Atau secara singkatnya, faktor predisposisi berisikan mengenai pengetahuan dan sikap seseorang. Yang kedua, ada faktor-faktor pendukung atau enabling factors. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik. Tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban, transportasi, dan sebagainya. Secara singkat, faktor-faktor pendukung ini terdiri dari fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Yang ketiga ada faktor-faktor pendorong atau reinforcing factors. Biasanya secara singkat faktor pendorong atau penguat ini tersusun atas tokoh masyarakat, peraturan, undang-undang, serta surat keputusan. Next. Faktor di luar perilaku. Sedangkan faktor di luar perilaku adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi capaian tingkat kesehatan individu ataupun masyarakat. Biasanya hal ini terjadi akibat sulitnya mencari fasilitas penyedia layanan kesehatan, mahalnya biaya menuju tempat layanan kesehatan, mahalnya biaya layanan kesehatan, serta berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan. Next. Masuk ke faktor predisposisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa faktor predisposisi berisi tentang pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, dan demografi. Contohnya, seorang remaja perempuan akan rajin mengkonsumsi tablet tambah darah apabila mengetahui manfaat dari tablet tambah darah tersebut. Kepercayaannya terhadap manfaat dari tablet tambah darah dapat mencegah anemia pada remaja perempuan tersebut. Kepercayaannya akan bertambah apabila banyak mendengar pengalaman sebelumnya dari perempuan lain. Next. Kegiatan promosi kesehatan yang dapat dilakukan kepada faktor predisposisi, yaitu pemberian informasi atau pesan kesehatan dan bisa juga dengan penyuluhan kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan yang diperlukan untuk seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan perilaku sehat. Upaya ini dimaksudkan untuk meluruskan tradisi kepercayaan dan nilai-nilai yang tidak kondusif di masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nur Aulia Rahayu kepada rekan kelompok saya, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu faktor pemungkin atau pendukung. Faktor pemungkin adalah faktor yang terjadi terlebih dahulu terhadap perilaku yang memungkinkan motivasi atau aspirasi terlaksana, seperti keterampilan, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung.
Seperti contohnya yaitu remaja wanita akan mudah mendapatkan tablet tambah darah apabila tersedia puskesmas dan rumah sakit di daerahnya. Selain itu, petugas kesehatan rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja perempuan. Nah, kegiatan promosi kesehatan yang ditujukan untuk faktor pendukung dan pemungkin yaitu yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Diharapkan masyarakat mampu memfasilitasi diri mereka atau masyarakat sendiri untuk berperilaku sehat. Lanjut, ada faktor penguat, di mana faktor yang menyertakan perilaku atau yang datang setelah perilaku itu ada, seperti keluarga, teman, maupun petugas kesehatan, dan sebagainya. Contohnya seperti remaja perempuan akan rutin minum obat tambah darah karena dukungan dari keluarga, teman, dan petugas kesehatan. Nah, lalu apa saja sih macam respon dari kegiatan tersebut? Ada yang pertama itu motorik, seperti berbicara, berjalan, dan sebagainya. Lalu ada afektif, seperti rasa benci, marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada fisiologi, seperti reaksi hormonal, aktivitas sistem saraf otomik, dan sebagainya. Nah, respon kognitif seperti pertanyaan yang muncul di pikiran, imajinasi, dan lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Anissa Aulia Rahayu dan Nabila Laila yang telah menyampaikan materi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifah Salam Mahayani, perwakilan dari kelompok 5. Saya izin bertanya untuk kelompok 4. Tadi disebutkan menurut kelompok SD, promosi kesehatan adalah segala bentuk hal yang berhubungan dengan komunikasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana teori Lawrence Green melakukan cara untuk mengubah perilaku kesehatan? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afifah yang telah bertanya kepada kelompok kami. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sembari kami mencari jawaban dari Afifah tadi? Baik, kepada Syarifah Rugaya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Syarifah Rugaya atas pertanyaannya. Mohon ditunggu untuk jawabannya.
Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, itu dari Apifa, yang dimana tadi pertanyaannya, menurut Lawrence Green, promosi kesehatan adalah segala bentuk hal yang berhubungan dengan kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi politik dan organisasi yang dirancang memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana teori Lawrence Green melakukan cara untuk mengubah perilaku kesehatan. Berdasarkan teori Lawrence Green diketahui bahwa salah satu cara untuk mengubah perilaku kesehatan adalah dengan melakukan intervensi faktor disposisi, yakni mengubah pengetahuan, sikap, dan persepsi terhadap permasalahan kesehatan melalui aktivitas pendidikan kesehatan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Vinkan Salsabila yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kepada kelompok 5 atau yang mewakili dari Afifah Salwa, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Syarifah Hidayah. Pertanyaannya adalah, jika tidak ada dibuatnya kebijakan dan peraturan mengenai pelayanan kesehatan, apakah tetap dapat membuat efektif dalam mencapai tingkat kesehatan individu ataupun masyarakat? Jawabannya adalah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tujuan adanya kebijakan kesehatan sendiri adalah untuk menyediakan pola pencegahan pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan perlindungan terhadap kaum rentan. Kebijakan kesehatan juga peduli terhadap dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Kebijakan kesehatan sendiri bertujuan banyak terhadap masyarakat. Untuk kebanyakan orang, kebijakan kesehatan itu hanya peduli kepada konten saja. Apa yang harus dilakukan individu atau masyarakat apabila kebijakan ini tidak dibuat oleh pemerintah? Kebijakan kesehatan dapat dikembangkan dan akan terlaksana apabila ada bukti-bukti yang menunjang dan lengkap. Masyarakat lewat petugas kesehatan di suatu wilayah harus mampu mengklarifikasikannya sesuai dengan tujuan dan sasaran, yaitu untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan demi meningkatkan status kesehatan masyarakat. Di samping berjalannya kebijakan kesehatan yang dibuat, masyarakat juga diharapkan mampu untuk melakukan perilaku sehat secara mandiri dan semaksimal mungkin. Namun, tentu saja ada beberapa hal atau usaha untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan yang tidak efektif apabila tidak ada kebijakan dari pemerintah. Misalnya, apabila tidak ada kebijakan pembiayaan kesehatan dalam hal penetapan pelayanan ibu dan anak, maka mungkin saja terjadi pada kalangan ekonomi bawah tidak dapat maksimal dalam mencapai tingkat kesehatan individu yang baik. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih kembali Syarifah Rugaya atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Kepada rekan saya Alia, saya ucapkan terima kasih telah membantu untuk menjawab. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Baik, jadi teori Lawrence Green merupakan salah satu teori modifikasi perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan ataupun sebagai alat untuk merencanakan suatu kegiatan perencanaan kesehatan atau mengembangkan suatu model. Pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan kesehatan yang dikenal dengan kerangka kerja Pritchett atau proses
Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku Lawrence Green, yaitu faktor perilaku atau behavior causes dan faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Faktor perilaku sendiri terbentuk dari 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor-faktor pendukung, dan faktor pendorong. Mungkin sekian dari kami, mohon izin untuk kami tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita berikan apa untuk kelompok itu. 5, TRA dan TPB. Silakan kelompok 5 mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Promosi Kesehatan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Haja Nurrohmah SKM MKes PhD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi kali ini dengan topik Theory of Reason Action atau teori tindakan beralasan dan Theory of Planned Behavior atau teori perilaku direncanakan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh next? Untuk yang pertama ada Ginting Rahel Elina, Lutfiatus Saada, Afifa Salwa Maharani, Imelda Suci Lestari, saya sendiri Kusno Khotimah, Nafa Anggraini, Sri Sinta Awalinda, Indah Ripka Baware, M. Fardan Ramadan, yang terakhir ada Nur Asrini Widiawati. Baik, boleh next. Untuk pembahasan yang akan kami bahas ini, yang pertama ada pengertian Theory of Reason Action and Theory of Planned Behavior, yang kedua ada sejarah Theory of Reason Action dan Theory of Planned Behavior, yang terakhir ini pengembangan Theory of Reason Action dan Theory of Planned Behavior. Perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu sangatlah beragam dan unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti tentang perilaku manusia. Terdapat keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti tentang perilaku manusia. Terdapat
terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori tersebut, para ahli memaparkan pendapatnya tentang bagaimana suatu perilaku terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi teori tersebut. Dan ada dua teori yang dapat kami sampaikan, yaitu teori tindakan beralasan dan teori perilaku direncanakan. Untuk lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Husnul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Theory of Planned Behavior dan Theory of Reasoned Action. Yang pertama, teori perilaku berencana atau Theory of Planned Behavior adalah teori yang menganalisis sikap seseorang, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan seseorang, mengukur cara seseorang merasakan suatu objek sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif. Selanjutnya, pengertian dari Theory of Reasoned Action atau TRA menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku. Next. Kemudian sejarah dari Theory of Reasoned Action. Teori ini dikembangkan pada tahun 1967. Selanjutnya, teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Isaac Atzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980, teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Kemudian pada tahun 1988, hal ini ditambahkan pada model Reason Action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai Theory of Planned Behavior atau TPB untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Atzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan teori tindakan beralasan atau Theory of Reasoned Action ini dirumuskan pada tahun 1967 dalam upaya untuk memberikan konsistensi dalam studi hubungan antara perilaku dan sikap. Kemudian teori perilaku yang direncanakan atau Theory of Planned Behavior dianggap sebagai perluasan dari teori tindakan beralasan. Asumsi utama dari teori tindakan beralasan dan teori perilaku yang direncanakan adalah individu rasional dalam mempertimbangkan tindakan mereka dan implikasi dari tindakan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya kepada Indah, dipersilakan. Baik, boleh di next. Yang pertama, pengembangan teori tindakan beralasan. Teori ini dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku. Konsep utama dalam teori tindakan beralasan yaitu prinsip-prinsip kompatibilitas dan konsep intensi perilaku. Prinsip kompatibilitas menetapkan dalam rangka untuk memprediksi satu perilaku tertentu diarahkan ke target tertentu dalam konteks dan waktu tertentu. Sikap khusus yang sesuai dengan waktu, target, dan konteks yang harus dinilai. Konsep yang menyatakan keinginan perilaku yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku yang didefinisikan oleh sikap yang mempengaruhi perilaku. Keinginan berperilaku menunjukkan berapa banyak usaha individu yang ingin berkomitmen untuk melakukan perilaku dengan komitmen yang lebih tinggi dengan kecenderungan perilaku itu akan dilakukan. Keinginan untuk berperilaku ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Boleh dilanjut. Berikut
merupakan gambaran dari teori tindakan beralasan. Boleh dilanjut lagi. Nah, yang kedua, pengembangan teori perilaku direncanakan ini digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori ini perlu direncanakan dengan menggunakan 3 konstruk sebagai anteseden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut. Berikut merupakan gambaran dari teori perilaku direncanakan. Boleh dilanjut. Dapat dikatakan bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang cermat dan memiliki alasan dan akan berdampak terbatas pada 3 hal, yaitu yang pertama sikap. Azzen mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku yang disebut juga behavioral belief. Yang kedua, norma subjektif. Ini merupakan perasaan atau duga-dugaan seseorang terhadap harapan dari orang yang ada di dalam kehidupannya tentang yang akan dilakukan atau yang tidak dilakukannya perilaku tertentu. Karena perasaan ini sifatnya subjektif, maka dimensi ini disebut dengan norma subjektif. Yang ketiga, persepsi kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Terkendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri. Lanjut. Baik, saya kembalikan ke moderator Husnul. Terima kasih. Baik, demikianlah paparan materi yang kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian terdapat kekurangan atau salah ucap. Kami dari kelompok 5 mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang mengerti dari penyampaian yang kami sampaikan, bisa langsung raise hand dan langsung bertanya. Baik, untuk Syarifah Nisa bisa langsung bertanya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 izin bertanya, apa dampak munculnya sikap yang mempengaruhi perilaku dalam suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya, Wanda Febrianti dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Febrianti dari kelompok 4, ingin bertanya. Di dalam model TRA dikatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku. Pertanyaan saya, apa sajakah yang mempengaruhi perilaku di dalam model tersebut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Izinkan kembali kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya ada Imelda Felina Sugaya, bisa langsung bertanya. Oke, baik. Sebelumnya saya Imelda Felina Subagia dari perwakilan kelompok 6 ingin menanyakan apa yang menjadi dasar dalam menentukan suatu tindakan dalam model Theory of Reason Action ini? Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan ketiga pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Baik, itu saya akan menjawab pertanyaan dari warga. Tadi pertanyaannya di dalam model PRA dikatakan mempromosikan mempengaruhi perilaku. Nah, apa saja kan yang mempengaruhi perilaku di dalam model PRA itu? Teori of reason, question atau PRA atau teori tindakan beralasan atau teori aksi beralasan mengatakan bahwa sifat mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Yang pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, perilaku tidak dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga oleh norma subjektif, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Yang ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. PRA telah menerima perhatian yang lumayan dan sebagian besar bisa dijustifikasi dalam bidang perilaku konsumen. Tidak hanya model muncul untuk memprediksi keinginan dan perilaku konsumen dengan baik. PRA juga menyediakan dasar-dasar sederhana yang relatif untuk mengidentifikasi di mana dan bagaimana menarget percobaan perilaku konsumen. Mungkin itu jawabannya. Wanda, apakah cukup? Wanda. Silakan moderator lanjutkan. Lanjutkan jawaban pertanyaan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda Felina tentang apa yang menjadi dasar dalam menentukan suatu tindakan di dalam model Theory of Rational Action. Nah, model Theory of Rational Action mempromosikan bahwa seorang mempertimbangkan attitude dan subjektif norma sebagai dasar untuk menentukan suatu tindakan atau tidak. Artinya bahwa dalam berperilaku seseorang bersikap konsisten dengan mengevaluasi attitude dan subjektif norma. Semakin kuat attitude dan subjektif norma terhadap perilaku, semakin tinggi seseorang mewujudkan keinginan melakukan tindakan. Bagaimana dengan Imelda Felina, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah Anissa, yaitu apa dampak munculnya sikap yang mempengaruhi perilaku dalam suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Jawabannya, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap suatu perilaku. Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh norma subjektif. Sikap terhadap perilaku bersama dengan norma subjektif membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Apakah cukup? Menjawab, terima kasih kelompok 5. Baik, demikianlah pemaparan materi dan jawaban yang sudah kami berikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam pertanyaan di dalam presentasi kami terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga. Dapat izinkan kami untuk memberikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, bahwa teori of reason action dan teori of planned behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun juga menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berpikir dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berada di kelas maupun di ruang Zoom, dan selamat pagi kepada Ibu Haja Siti Nurrohmah SKMM Kes PhD.
Saya, Fahmi Nur Indasari, selaku perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai teori antecedent behavior consequence atau bisa disebut dengan teori ABC. Sebelum kita masuk ke dalam hasil kerja dan diskusi kami, saya ingin memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 6 yang semuanya turut aktif untuk berpartisipasi dalam proses diskusi. Yang pertama ada Audi Kristania, yang kedua ada saya sendiri, Fahmi Nur Indah, kemudian ada Nabila Jihan, Imelda Felina, Dwi Wulandari, Nur Fauzia, Aleng, Sela Alifka, Litar, dan Ahmad Zafirin. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya kepada Sela Alifka. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Indah untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait teori ABC, yang dimana ABC ini singkatan dari antecedent, behavior, dan consequence. Jadi teori ABC ini memiliki model, salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi hubungan antara perilaku konseli yang bermasalah dengan keadaan suatu lingkungan. Yang dimana model ini menyatakan bahwasanya perilaku dipengaruhi 8 oleh kejadian yang mendahulinya yang disebut sebagai antecedent, serta diikuti oleh peristiwa yang mengikuti perilaku tersebut atau consequence. Slide selanjutnya. Jadi sebelum melanjutkan ke lebih dalam lagi apa itu teori ABCD, kita perlu tahu apa itu antecedent. Antecedent dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, sesuatu atau suatu kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. Jadi pada antecedent ini memiliki dua macam, yang dimana yang pertama adalah terjadi secara alamiah dan buatan. Yang pertama adalah antecedent yang terjadi secara alamiah, yang dimana naturally occurring incident, yang dimana artinya perilaku dipicu oleh peristiwa-peristiwa dari suatu lingkungan. Yang kedua adalah insiden buatan atau insiden yang sudah terencana. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada behavior, yang dimana behavior ini adalah suatu perilaku yang merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan. Suatu pinpoint adalah deskripsi khusus dari kinerja yang mengacu pada tindakan suatu proses dari seseorang atau outcome yang dihasilkan. Pada behavior ini memiliki pertimbangan komunikator terhadap suatu perilaku sasaran. Yang pertama adalah perilaku sasaran ada, tetapi tidak dalam frekuensi yang cukup. Yang kedua, ada perilaku sasaran ada, tetapi tidak dalam jangka waktu yang mencukupi. Jadi di sini dia memiliki perilaku sasaran yang ada, tetapi waktu yang diberikan belum cukup atau tidak mencukupi.
Yang ketiga ada perilaku sasaran ada tetapi tidak dalam bentuk yang diharapkan. Yang dimana di sini artinya ialah perilaku kita, perilaku sasarannya itu ada tetapi bentuk harapannya tidak dalam bentuk yang kita harapkan. Kemudian ada perilaku sasaran ada, tetapi tidak dalam saat yang tepat. Yang dimana artinya ini perilaku sasarannya ada, tetapi waktunya yang belum tepat. Kemudian ada perilaku sasaran tidak ada sama sekali. Yang keenam ada perilaku tandingan, kemudian perilaku sasaran merupakan perilaku yang kompleks. Next. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah kejadian-kejadian yang mengikuti suatu perilaku dan mengubah adanya kemungkinan suatu perilaku yang akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Pada konsekuensi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah suatu konsekuensi yang segera mengikuti suatu perilaku adalah jauh lebih kuat mempengaruhi perilaku daripada konsekuensi timbul setelah satu masa penundaan. Yang kedua, makin menonjol, relevan, penting atau bermakna suatu konsekuensi bagi individu, maka makin berdaya guna konsekuensi itu terhadap individu tersebut. Ciri yang ketiga yaitu sebuah konsekuensi yang lebih konkret, lebih bergaya guna dibandingkan dengan konsekuensi yang abstrak. Ciri yang terakhir yaitu sebuah perilaku berhasil dipelajari, maka konsekuensi menyenangkan tidak perlu mengikuti setiap kejadian untuk memelihara perilaku dari perilaku untuk mempertahankannya tersebut tidak perlu ada. Next. Jadi pada teori ABC ini, dari kelompok kami memiliki satu contoh kasus yang dari penggunaan teori ABC ini, yang dimana suatu penyuluhan di posyandu tentang bagaimana agar anak mau makan banyak. Jadi pada antecedents-nya ini salah satunya dengan membuat tampilan makanan menarik. Kemudian behavior atau perilaku yang dilakukan yaitu si ibu membuat tampilan makanan semenarik mungkin. Yang terakhir ada consequence atau kejadian hal yang terjadi setelah perilaku yang diberikan ibu oleh anak yaitu anak mau makan banyak. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Indah. Baik, terima kasih Sela. Itulah tadi presentasi hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami terkait materi ABC. Untuk selanjutnya, jika teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Saya Marisa Maria Putri, perwakilan dari kelompok 4. Bertanya, tadi disebutkan ada antecedent alamiah dan buatan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana contoh dari kedua antecedent tersebut dan seberapa berpengaruhnya antecedent ini dalam teori ABC. Baik, terima kasih Manisa yang udah bertanya untuk kelompok kami. Mohon ditunggu untuk jawabannya.
6 mana kelompoknya yang resen cuma 8. Kurang 2. Untuk yang kelompok 6 yang belum resen, silakan resen ya. Online apa ada yang pertanyaan? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mansa. Contoh dari kedua efisiensi tersebut itu yang pada efisiensi alamiah itu contohnya seperti di daerah yang memiliki sumber air yang kotor atau berkontaminasi mengakibatkan penyakit diare. Jadi itu sehingga penduduk sekitar dengan sendirinya akan memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan air yang tercemar tersebut untuk dikonsumsi. Kemudian itu untuk efisiensi buatan itu contohnya seperti dengan memasang poster yang berisi penggunaan jamban yang sehat agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Jadi dia itu kayak berhubungan dengan penyakit diare yang tadi sebelumnya. Ini bisa dilanjut sama Imelda Benina. Oke, selanjutnya tambahan untuk pengaruh dari teori antecedent sendiri dalam hal ini adalah membentuk kesadaran dan memicu akan perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan tidak mengonsumsi air yang tercemar dan penggunaan jamban yang sehat agar tidak menimbulkan wabah penyakit seperti diare dan lain-lain. Terima kasih. Baik, apakah jawabannya bisa diterima?